Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini. Mari kita satukan hati kita. Mari kita mendekat hadirat-Nya. Kita mengucap syukur. Kita ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita semuanya. Kita nyanyikan satu pujian. Bapa, Engkau setia. Haleluya. Kami hampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Oh Yesusku, latih jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau lihat dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau lihat Bapa, Kau setia.
haleluya Tuhan. Oh Bapa, Kau setia. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta kami Tuhan, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, amin, dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Yesus, oh terima kasih, haleluya. Haleluya Tuhan, Kau mulia, Bapa Kau setia. Oh Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau sekali lagi, mari angkat tanganmu, puji Dia. Kau tunjukkan kasih, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang baik dan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, kami percaya Tuhan, dan selamanya. Haleluya Tuhan, oh Yesusku, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, oh Yesusku, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kau mulia, Kau setia.
Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesusku, hadirat-Mu Yesus. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Oh Yesusku, kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau kekuatan kami Yesus, Kau yang menopang hidup kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Oh Yesusku, haleluya. Oh Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, jamah kami Yesusku. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik dalam hidup kami ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat segala berkat-Mu dalam hidup kami, buat penyertaan-Mu, buat kekuatan dalam hidup kami ya Bapa. Kami sadar Tuhan, kami tidak dapat hidup sendiri ya Bapa. Kami ada sampai sekarang ya Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami sungguh menyadari ya Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Kami ini anak-anak-Mu ya Bapa. Kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami serahkan dalam tangan-Mu kebaktian pada pagi hari ini ya Bapa. Engkaulah yang sendiri, Engkau sendiri yang memberkati, menjamah kami ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu kebaktian pada pagi hari ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, Kau sungguh Allah kami yang sangat baik. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Saya mewakili gereja mengucapkan selamat datang untuk Bapak Pendeta Daniel. Selamat melayani Pak. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Kita percaya, kita masuk hadirat-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan baiknya. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Amin. Kecaplah dan lihatlah, oh betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Amin. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
bersamaku. Syukur bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang meliharaku. Sekali lagi, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang meliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami ya Bapa. Kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Kami siapkan hati kami ya Bapa. Kami rindu firman-Mu. Kami sadar ya Tuhan, kami butuh firman-Mu. Firman-Mu kekuatan dalam hidup kami ya Bapa. Di dalam segala persoalan hidup kami hanya percaya Engkau selalu ada bersama kami ya Bapa. Kami percaya kasih-Mu, kami percaya firman-Mu. Bersama-Mu Bapa, kami dapat melewati semuanya. Oh haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan. Haleluya. Oh, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Yesus, Engkau dan bersamaku. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan dalam hidup kami. Oh Yesusku, terima kasih Yesus. Kami butuh firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Oh Yesusku, berfirmanlah dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan. Oh Yesusku, berfirmanlah Yesus. Haleluya Tuhan, anugerah-Mu besar. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Oh, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin Tuhan. Biarkan ku sendiri, Engkau kekuatan kami Yesusku, kekuatan di jiwaku. Oh Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan,
bersamamu Bapa. Ku lewati semua, haleluya, berkenanmu yang oh Yesusku, haleluya Tuhan, oh Yesusku, oh Yesusku, haleluya, haleluya Tuhan, amin. Besar melimpah bersamamu Bapa, haleluya Bapa. Ku lewati, saya serahkan pada hambanya. bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Anugerah-Mu besar mencurahkan hidup kami, terkuat dalam hidup kami. Anugerah-Mu itu Tuhan membuktikan penyertaan-Mu, membuktikan kuasa-Mu, membuktikan kasih-Mu, membuktikan pemeliharaan-Mu sempurna dalamku. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, semakin merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami akan terus mengerjakan hidup kami
yang masih bengkok diluruskan oleh Tuhan, yang turun dibuat naik Tuhan, yang kelebihan dibuat rata ya Bapa, sehingga jalan kehidupan kami tepat seperti yang Engkau katakan. Kami ada di belakang-Mu Tuhan, mengikuti setiap jejak kaki-Mu, sehingga perjalanan kami itu tepat secara waktu, tepat secara agenda, tepat seperti yang Engkau proyeksikan dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah Engkau bekerja makin luar biasa pada pagi hari ini dan hari-hari yang akan datang. Karena kami tahu Bapa, sepanjang perjalanan hidup kami perlu Tuhan. Demikian juga dengan keluarga kami perlu Tuhan. Demikian dengan perlu generasi kami perlu Tuhan. Itulah sebabnya kami yakin, kami percaya kedatangan Tuhan di tengah-tengah hidup kami itu tidak akan pernah membawa kami masuk ke dalam jurang penderitaan. Sekalipun kami berjalan di padang gurun, berjalan di lembah kekelaman, tapi tongkat-Mu dan gadamu itu yang menghiburkan hidupku Tuhan. Kami yakin, kami percaya hari ini Tuhan punya rencana yang dahsyat buat setiap hidup kami Bapa. Demi nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua kita berkata amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Teni yang sudah memberi kesempatan buat saya untuk beribadah bersama-sama dan berbagi firman Tuhan. Selama beberapa waktu saya cukup lama tidak datang ke sini, jadi kerinduan hati saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua terobati, begitu ya. Sesuatu yang pasti sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan bulan ini menjadi bulan keluarga. Sinode Pusat memprogramkan bulan ini menjadi bulan keluarga. Bahagia sekali ternyata gereja sebesar GBI memperhatikan keluarga. Selain ada bulan misi, tapi juga ada bulan keluarga. Artinya, memang bulan ini kita mau supaya memperhatikan keluarga. Karena Tuhan juga memperhatikan keluarga kita. Nah, servis dari Tuhan ini penting buat hidup kita. Kenapa? Karena keluarga merupakan sebuah lembaga bentukan Tuhan. Inisiatifnya itu Tuhan. Itulah sebabnya kita disebut sebagai keluarga Tuhan. Kita bukan keluarga liar, kita bukan keluarga setan, tapi kita keluarga Tuhan. Saudara, kita bisa bayangkan kita ini keluarganya Tuhan. Wow. Pasti Tuhan punya agenda yang baik buat setiap keluarga. Itulah sebabnya sebuah bangsa itu juga terbentuk dari sebuah keluarga. Israel terbentuk dari keluarga Yakub, keluarga anak pilihan, ya, anak perjanjian. Wah, luar biasa. Biarlah apa yang terjadi di Israel itu juga menjadi keluarga-keluarga yang indah dalam hidup kita. Sehingga sekalipun kita ini jauh dari Israel, kita ada di sebuah negara yang makmur, negara yang indah, negara yang luar biasa. Saya percaya keluarga-keluarga anak-anak Tuhan di negeri ini juga diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu menjaga keluarga kita perlu memanage keluarga kita perlu memelihara keluarga kita. Dengan apa, saudara? Ya pasti memeliharanya dengan firman Allah. Nah, itulah yang menjadi sangat penting buat setiap keluarga, sehingga keluarga itu tahu sekali ada terang yang memancar di tengah-tengah keluarga, sehingga kita tahu mengerti bagaimana kita harus hidup bersama-sama. Mari kita buka dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama biar ini menjadi berkat buat hidup kita, ya. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, 3, 2, mulai. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal, segenap kekuatanmu.
Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih, saya diberi tema sama Ibu Gembala tentang membangun nilai luhur dalam keluarga. Ya, saya percaya ini sebuah pengajaran yang sangat luar biasa. Nah, ayat-ayat yang baru saja kita baca, firman yang baru saja kita baca, itu buat orang Yahudi, orang Israel disebut Shema. Katakan bersama saya, Shema. Dalam bahasa Ibrani itu artinya sama. Nah, sama artinya mendengar, ya, mendengar. Saudara tahu, ini bagian dari hal yang seringkali juga dibaca pada masa sekarang ini di ibadah orang Yahudi. Termasuk Yesus pun ketika memimpin ibadah di sebuah sinagog di rumah Tuhan, dia membacakannya Shema ini. Karena ini memang menjadi satu produk yang dari Tuhan yang sangat penting buat umat Tuhan. Terutama apa? Untuk membangun keluarga itu menjadi kokoh, menjadi kuat, cinta Tuhan dengan luar biasa. Nah, itulah sebabnya Shema ini menjadi perkara penting. Itu juga saudara menjadi amanat agung, perintah besar dalam perjanjian lama, perintah besar bagi bangsa Israel, supaya itu benar-benar mendarah, mendaging, itu benar-benar merasuk ke dalam jiwa, itu menyatu dengan roh, sehingga orang-orang Israel akan punya sebuah pengakuan bahwa satu-satunya Allah itu ya Yahweh. Itu adalah Allah yang esa, Allah yang mengasihi. Dan yang kedua saudara, itu supaya kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Nah, ini perkara yang sangat penting. Kenapa? Ketika orang pada pertama sekali ketemu Tuhan, apinya membara, semangatnya luar biasa. Wah, cinta akan Tuhan dahsyat. Tetapi perjalanan waktu, ketika iman mulai menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi situasi kredit, menghadapi situasi darurat, seringkali kita mengambil sebuah keputusan yang berbeda dengan Shema. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Itulah sebabnya buat orang Israel itu wajib, supaya keluarga tetap cinta Tuhan. Kita akan belajar yang pertama, bagaimana nilai luhur firman Tuhan itu akan tertanam di dalam keluarga. Yang pertama, kita belajar sesuatu, yaitu memperhatikan perintah Tuhan. Ulangan 6 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Nah, jadi diperintahkan Tuhan hari ini, haruslah engkau perhatikan. Kata perhatian, perhatikan. Memperhatikan itu artinya melihat satu sama lain. Coba Bapak Ibu lihat kanan kirinya, sedang memperhatikan enggak? Saling melihat gitu. Anda memperhatikan, tapi ada yang tidak memperhatikan kan? Nah, perhatikan itu melihat satu sama lain. Ketika memperhatikannya dengan waktu yang panjang, timbul dorongan ini. Ada dorongan. Kata orangnya care sama saya. Orangnya baik. Waktu saya tersenyum, dia balas juga senyum. Waktu saya dada, dia balas juga. Wih, orangnya baik ya. Ada dorongan. Ketika ada dorongan, bangkit saudara.
Jadi ada satu kebangkitan. Nah, di dalam bahasa Yunani, kebangkitan itu parokmusmos, ya. Parokmusmos. Ini kebangkitan. Satu dorongan yang kuat untuk merespon. Dorongan yang kuat untuk merespon. Merespon apa? Perintah Tuhan. Jadi itu dorongan, ada sesuatu kekuatan, bukan hanya sekedar kita memperhatikan, tetapi tanpa dorongan, tanpa kebangkitan. Tapi benar-benar ketika orang itu memperhatikan perintah Tuhan, apa yang dikatakan, supaya benar-benar mengasihi Tuhan Allah di segenap keluarga saudara, itu bukan muncul karena terpaksa, tetapi benar-benar keinginan yang kuat. Ada kebangkitan yang kuat, ada dorongan yang maksimal. Benar-benar ini satu hal yang penting, kemudian dikerjakan, dilakukan dengan penuh sukacita. Ada banyak loh orang datang bergereja, datang beribadah, itu bukan karena cinta Tuhan. Oh, di sini sih enggak, saya percaya. Di sini orang-orang baik yang cinta Tuhan semua. Amin. Aminnya tipis. Amin. Ini lumayan. Lebih cinta lagi, kita lebih keras. Amin. Ini perlu tepuk tangan dong bareng-bareng. Wah. Iya. Jadi bukan karena terpaksa. Ada dorongan yang luar biasa. Kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, wow. Kita menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang betul-betul menyikapi Tuhan itu dengan kerendahan hati. Sebab itu yang akan membuat kita ini hidup di dalam sebuah kebenaran. Itulah sebabnya kita Mazmur berkata begini, Mazmur 18 ayat 40, Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Saudara tahu, penundukan diri dengan sadar. Kadang orang itu hanya, maaf, baik di luar, di dalamnya tidak setulusnya. Kadang di depan kelihatan baik, ramah, sopan, di belakang ngomongnya beda. Itu orang yang tidak berintegritas. Orang yang tidak memiliki kapabilitas jiwa yang baik, saudara. Menyulitkan. Bisa menjadi persoalan di banyak tempat. Karena tidak loyal. Tidak punya integritas. Nah, orang yang mau menundukkan diri itu punya integritas. Antara yang di luar dan di dalam sama. Sama-sama putih, sama-sama merah, sama-sama hijau. Sehingga orang itu mudah memberi kepercayaan. Orang itu mudah memberikan job. Orang itu mudah untuk naik level. Orang itu mudah untuk dipromosikan. Saudara, ini penting sekali. Saya yakin, saya percaya, ketika anak-anak Tuhan, ketika kekasih Tuhan, setiap saat membangun dirinya dengan penundukan diri. Karena sadar sekali perintah Tuhan memang berkata begitu. Wow, itu menjadi orang-orang yang benar-benar spesial, saudara ya. Spesial sekali. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-14, ayat yang ke-8, dikatakan seperti ini. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Melakukan apa yang benar di mataku. Ini hebatnya seorang Daud. Mungkin Bapak Ibu berkata begini, loh, Daud itu kan pernah jatuh, Pak. Iya. Tapi lihat pertobatannya Daud luar biasa sekali. Sampai akhirnya pondok Daud itu di masa perjanjian baru di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 17 itu
dibangun kembali. Supaya umat Tuhan di akhir zaman itu memiliki hati seperti seorang Daud. Ketaatannya Daud di dalam Tuhan itu dimulai dari pondok Daud itu. Orang yang hidup intim dengan Tuhan, orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang menjadi sahabat Tuhan. Ini indahnya saudara. Tuhan juga akan melupakan segala dosa-dosa kita. Tuhan akan melupakan semua masa lalu kita. Saya percaya kita semua pernah berbuat salah. Bahkan mungkin punya dosa yang paling meracuni. Tetapi kalau kita benar kembali bertobat seperti Daud, Tuhan akan berkata, engkau orang yang taat kepada Tuhan seperti Daud taat. Ini kerajaan Israel diserahkan kepada generasinya, Yerobeam. Ya. Tapi Yerobeam ditegur oleh Tuhan. Karena kerajaannya pecah. Dan istrinya raja itu disuruh menghadap nabi. Nabinya saya agak lupa, tapi bukan nabi terkenal. Itu nabi di kerajaan itu. Dengan memakai kain menutupi wajah. Ketika ketemu dengan nabi berkata, kamu itu istrinya raja. Supaya bertanya tentang kerajaan ini. Maka dia berkata dalam ayat ini, sang nabi itu, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud, yang tetap mentaati segala perintahku, dan mengikuti aku dengan segenap hatinya, dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Seorang yang tidak taat kepada Tuhan, diberi sebuah negara pun hancur. Seorang yang tidak benar pegang perusahaan pun hancur. Sudah terlalu banyak bukti yang begitu Bapak Ibu. Seorang yang tidak cinta Tuhan, saudara tahu, hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, itu sangat terbatas. Saya pernah menginjili seseorang. Waktu saya masuk begitu sama teman saya, wah dia cerita banyak sekali. Tapi waktu sebentar saya diam memperhatikan apa yang dia omongkan. Dalam hati itu saya bisa mengerti ini pasti paranormal. Tiba-tiba dia masuk ke kamar, saudara. Ambil tongkat. Ketika menghadap kami, ketemu kami di ruang tamu, dia ngomong, Pak, tongkat ini mau diganti mobil saya nggak boleh. Mau diganti sebidang tanah, saya pun nggak boleh. Saya berpikir, ini tongkat apa? Tiba-tiba tongkat itu ditarik ujungnya. Keluar sebuah keris. Saya tanya, fungsinya buat apa Pak? Dia bilang kalau dia sedang naksir sebuah sebidang tanah, maka dia akan datang diam-diam, dengan keris itu dia akan garis gitu saudara. Maka tiba-tiba orang itu akan menjual tanahnya kepada dia dengan harga yang sangat rendah. Setelah itu dia tunjukkan, dia buka HP-nya. Saya punya beberapa keris Pak. Yang gambar ini, keris ini ditunjukkan nomor 1 gitu. Tak hitung itu ada 10 keris. Yang ini untuk pengasihan. Jadi kalau ada yang mau jatuh cinta, bisa ditolong. Ada yang mau gitu? Yang ini keris pencabut nyawa. Wah ngeri ini ya. Yang ini untuk pengklarisan. Biasanya datang ke sini para pedagang Pak. Tapi tidak saya sarankan di sini loh ya. Kalau Anda mau sukses ya datang aja kepada Tuhan lewat Ibu Gembala. Ya. Yang ini macam-macam lah. Terus tiba-tiba waktu dia ngobrol itu ada seorang anak. Seorang anak pamit. Pak mau pulang. Loh saya kaget. Loh Pak ini anaknya. Iya Pak. Umur berapa? Dia bilang SMP. Kok bilang mau pamit Pak? Rumahnya di mana? Cerita dia, keluarganya yang kacau. Keluarganya dibawa lari, istrinya dibawa lari oleh seorang anak muda. Saya itu sampai diperlihatkan fotonya. Saya mikir, oh pantesan aja.
si bapak ini sudah ompong, maaf ya, sudah giginya merotol dan tidak dikasih gigi palsu lagi. Sedangkan istrinya itu mungkin lebih muda, 25 tahun lebih. Kemudian ditunjukkan dengan seorang cowok yang sedikit gondrong rambutnya, ya seusia lah begitu ya, sama dia itu. Saudara tahu, terus kayak ini, Pak, kerise sampean sing akeh kaya ngono iku ora iso baleke bojone. Gak mempan ya Pak. Ternyata masih kuat daripada jimatnya Jepang, saudara. Dia lebih senang dinaikkan Avanza begitu ya. Fortuner begitu, saudara. Lebih kuat. Begitu saya sampai situ. Terus bapak mau nolong apa? Kalau istrinya saja nggak bisa dikembali. Yaitu Pak, tolong saya dibantu. Saudara, orang yang punya kesaktian begitu banyak, senjata-senjata bertuah begitu banyak, tidak bisa menyelesaikan urusan keluarganya loh. Jadi saya minta maaf kalau bapak ibu sedang punya masalah dengan istri, jangan lari ke mbah dukun. Nanti disembur ya. Kan ada nyanyinya, ada mbah dukun sedang mengobati pasiennya. Bus, gitu. Jangan percaya. Kita punya pola yang berbeda, Shema. Mengakui bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kalau kita cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, percayalah Dia Allah yang sempurna di dalam kepengutusannya. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang ajaib. Pasti Dia selesaikan semua persoalan kita. Ini yang penting. Karena kalau imannya tipis, bukannya Tuhan yang menjadi andalan, tapi saudara tahu, kita sering sekali mencari jalan pintas. Bukan itu. Perhatikanlah perintahnya. Kata perintah itu bicara ketetapan. Kata perintah itu bicara hukum. Kata perintah itu paling sederhana bicara tentang firman. Kalau setiap saat hidup kita diisi dengan firman, maka saya percaya, saya yakin deh, GBI Anugerah di Puri, pasti keluarganya diberkati Tuhan. Amin. Mari tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Yang kedua kita belajar. Yang kedua, Shema itu harus mengajarkannya berulang-ulang. Ya, harus diajarkannya berulang-ulang di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Ulangan pasal 6 ayat 7 berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Wow, luar biasa. Saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Artinya begini loh. Di dalam bagian-bagian awal tadi, sebentar saya buka di dalam firman Tuhan yang kita baca. Dikatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Artinya apa? Di dalam pengajaran yang terus diajarkan secara berulang-ulang ini, orang Israel mau supaya mereka tidak akan pindah Tuhan, tidak akan menjadi penyembah berhala, tidak akan menjadi orang yang menjauh dari Tuhan. Itulah sebabnya harus diajarkannya. Bagaimana mereka cara mengajarkannya? Dikatakan di situ, mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika duduk di rumah. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Artinya totalitas waktu yang ada itu, ya, di waktu-waktu senggang di luar kegiatan selalu berbicara tentang firman yang mengedepankan, yaitu bahwa Allah kita itu Yahweh, Allah yang Maha Kuasa. Dia menciptakan langit, Dia menciptakan bumi, Dia yang mengasihi kita. Itu yang Dia ceritakan, saudara. Sehingga generasinya, anak-anaknya tahu persis siapa Tuhannya. Kalau kita membuka HP, coba kontrol kira-kira pertama kali yang ingin kita tonton apa?
pertama kali yang kita ingin buka apa? Sebenarnya itu gambaran dari hati kita. Sekarang orang-orang tua sudah tidak mampu lagi mengontrol anak-anaknya terhadap HP-nya. HP itu menurut saya pengajaran tentang sorga ada. Tapi kalau mau orang menjuruntungkan ke neraka, di situ juga ada. Dari HP itu orang membangun imannya lebih baik, banyak. Tapi kalau dari HP itu orang mau menjadi penyesat, penyembah berhala, banyak. Jadi di HP itu multifungsi. Sekarang kita juga memberikan HP kepada anak-anak kita yang bagus. Ya kemarin memang untuk sekolah begitu. Tapi saudara tahu apa yang diakses? Bahkan kita orang tua juga ketika membuka HP, apa yang kita akses? Harus jujur dengan diri kita sendiri. Apakah kita mengakses perkara-perkara yang membangun hidup kita bersama Tuhan? Mungkin kita mengakses tentang budaya, oh enggak apa-apa. Mengakses tentang ilmu pengetahuan atau kedokteran, enggak masalah. Tapi saudara tahu kalau kita mengakses sesuatu yang menghancurkan iman, itu akan membuat merosot. Begitu selesai kita tutup HP itu, mau doa susah. Ngantuknya luar biasa. Mau baca firman susah. Apalagi Pak jam-jam kritis. Baca firman jam 11, jam 12, jam 3, jam 4. Baca firman jam 6 pagi yang mestinya badan seger pun Pak. Ngantuk. Ada sebuah peperangan yang luar biasa dan akibatnya apa? Kita kalah. Menang daging saudara. Artinya apa? HP itu sudah mulai menjauhkan diri dari Tuhan. Sehingga ibadah kita, hidup kita bersama Tuhan hanya sebatas agamawi saudara. Nah ini saudara, orang-orang Israel mengajarkan kepada generasinya tentang Allah itu kuat. Mulailah mengakses di HP itu tentang Tuhan, tentang mujizat, tentang perkara-perkara besar yang dibuat oleh Tuhan. Maka hidupmu akan dibangun menjadi lebih luar biasa dalam keluarga kita. Saya percaya di HP itu ada setan. Banyak bahkan. Banyak. Ya. Tapi di HP itu juga ada Tuhan. Artinya Tuhan berdaulat di situ. Mari kita belajar sesuatu. Sekarang yang paling banyak orang di dunia ini, apalagi di kota sebesar Semarang, HP itu menjadi satu benda yang sangat riskan, Bapak. Itu sangat menentukan kemana arah perjalanan hidup kita juga. Nah, saudara, ketika kita mengajarkannya firman Tuhan, di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat berkata seperti ini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kita ini setiap hari, pagi, sore, Tuhan mempertajam pendengaran, Tuhan mempertajam lidah, pendidikan untuk menjadi seorang murid. Kita ini murid Kristus. Dalam Amanat Agung dijelaskan, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah ketika kita benar-benar disebut murid, istilah kalau kita ini orang sekolah, kita ada di dalam kelasnya Tuhan atau bukan. Atau ketika Tuhan membuat kelas di mana kita dididik, kita dibentuk, kita dibangun, justru kita keluar kelas. Ketika kita keluar kelas, ya pasti tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang Tuhan sediakan. Itulah sebabnya saudara, jelas sekali ayat ini berbicara pagi, sore, ada pendidikan untuk menjadi seorang murid. Artinya kita memiliki gaya hidup menjadi seorang murid yang dipenuhi dengan pengajaran Tuhan. Ini penting. Telinganya dipertajam. Disebutkan, kamu akan sebut muridku jika engkau berbuah banyak.
Dan itu memuliakan Bapa. Ini bukan hanya sekedar identitas Bapak Ibu, tetapi benar-benar menjadi sebuah rema. Murid itu akan berbuah banyak. Dari buah pertobatan pun orang akan melihat perubahan hidup. Ya, dulunya galak, sekarang jadi penyabar. Kalau dulunya penyabar jadi apa Pak? Galak. Itu kan perubahan juga. Kalau itu melewati batas, saudara. Dulunya suka mam. Artinya itu suka bersungut-sungut. Nek orang Israel itu suka ngomel. Sukanya bersungut-sungut. Nyuci piring sambil bersungut-sungut. Nyuci baju sambil bersungut-sungut. Masak sambil bersungut-sungut. Sungutnya tuh di mana-mana keluar. Coba kita praktekkan dulu. Semua punya tangan? Buka tangannya. Sekarang pegang begini. Tarik ke bawah. Ada sungutnya nggak? Puji Tuhan. Lolos, saudara. Tapi sungut itu masalahnya di dalam hati. Saya berkata, ini perlu dibongkar. Perubahan dalam buah pertobatan. Menjadi seorang penyayang. Setia dengan pasangan hidupnya. Yang masih suka selingkuh, saya berkata, bertobat. Berhenti. Karena itu salah satu buah pertobatan. Dulu mata keranjang Pak. Sekarang matanya harus sipit. Dulu mata keranjang itu kan ombo. Sekarang hanya ngintip istrinya saja. Istri-istrinya gitu. Kan yang suka selingkuh laki-laki. Laki-laki itu selingkuhnya sama siapa? Akhir zaman ini podo-podo saudara. Kalau kita nggak menjaga diri. Ya. Harus berubah. Kemudian buah apa? Buah pelayanan, buah dari ibadah kita, buah dalam karakter kita, buah yang akan membangun kita menjadi seorang yang benar-benar mengerti, mau membagikan kebenaran itu kepada orang lain. Ini berbuah. Seringkali orang percaya melihat lingkungannya porak-poranda, mestinya kita berbicara mengeluarkan suara kenabian. Sebagai seorang itu akan mengeluarkan dirinya sebagai terang dan garam. Tapi seringkali kita justru menjadi orang yang seperti kaum Lewi dan imam. Cari jalan lain untuk putar. Itu bukan urusanku, aku mau cuci tangan. Beberapa waktu ketika ada banjir di Sayong saudara, itu tanggulnya jebol. Saya lihat di videonya teman saya itu, wah sudah hampir ya 2 meter lah gitu. Wah saya membayangkan itu sedih sekali. Kemudian saya sebagai ketua posko di Demak, yuk kita kumpulkan teman-teman. Akhirnya kami datang ke sana membawa bantuan. Dan ketika membawa bantuan, di tengah jalan saya ketemu maaf. Orang-orang yang jenggotnya segini, pakai kopiah, celananya komprang. Sebagian tak salami mau, sebagian tidak. Kemudian saya ketemu dengan warga di situ. Itu siapa Pak? Itu juga orang-orang yang memberi bantuan Pak. Saya lihat mereka membawa ambulan. Saya berkata begini, ini seperti semua orang Samaria yang baik hati. Tahu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sedang mengalami bencana. Tapi sering kali orang percaya justru ketika melihat keadaan hal yang seperti itu saudara. Kita seperti orang imam, kita seperti orang Lewi, tidak mau peduli, tutup mata. Lebih baik mereka yang mau memberi bantuan. Yesus berkata, siapakah yang disebut sesamamu? Orang Samaria yang gak mengenal Tuhan tapi mau berbuat baik. Loh, orang yang gak kenal Tuhan aja bisa berbuat baik. Tapi seringkali orang benar menjauh dari kebaikan. Orang mau berbuat baik kalau didorong, ayo cepat, kamu kerjakan, kamu lakukan. Saudara,
Itu bukan atas inisiatif timbul dari kebenaran Roh Kudus. Tapi karena mungkin terpaksa, karena peraturan. Mulai hari ini harus ada kesadaran dari buah pertobatan kita. Yesus mau kita mengalami sebuah perubahan. Nah, saudara, itulah sebabnya apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya, yang akan menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini saudara, hasil daripada pengajaran itu, yang kesukaannya Taurat Tuhan merenungkan siang dan malam, itu artinya orang yang berulang-ulang mau belajar tentang firman Tuhan. Dampaknya hidupnya akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, bukan di padang gurun, tapi ditanam di tepi aliran air, tidak pernah layu imannya, akan menghasilkan buah pada musimnya, dan lebih ekstra, apapun yang kita lakukan dibuatnya berhasil. Itu firman Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Ada Dr. Stephen Carleon. Dia membuka bagaimana orang Yahudi itu mendidik anak-anaknya supaya sukses atau cinta Tuhan, begitu ya. Sejak dalam kandungan, anak-anak diajak komunikasi lewat lagu klasik. Ibu-ibu bisa main piano atau mungkin gitar. Atau mungkin sekarang kan ada HP, ditempelkan di perut. Ternyata melalui penyelidikannya Stephen Carleon ini ada efeknya kepada anak itu. Direaksi dari dalam. Ya. Kemudian suami istri mengerjakan soal-soal matematika. Jadi ada kelas matematika khusus orang hamil. Mungkin untuk merangsang otak daripada anak-anak yang masih ada dalam kandungan. Kemudian yang ketiga, mendoakan setiap hari, didoakan, tumpang tangan. Anak yang masih dalam kandungan didoakan, saudara. Ditumpang tangan. Supaya anak itu akan menjadi seorang anak yang benar-benar ada di dalam agenda Tuhan. Kemudian membacakan firman Tuhan dari sejak dalam kandungan sampai anak itu bisa membacanya sendiri. Dibacakan firman Tuhan. Yang mau program hamil, mulai kerjakan. Dibacakan firman Tuhan. Jadi sejak anak itu belum terbawa oleh arus dunia, dari dalam itu sudah ada benih firman yang mengakar, yang bertumbuh, yang membackup dalam kehidupannya. Kemudian diberikan gizi yang baik, baik untuk ibu ataupun babynya. Agar bisa berpikir dengan fokus, maka anak-anak itu diajari olahraga setelah lahir. Olahraganya apa? Menembak. Yang kedua, panahan. Sehingga cara berpikirnya fokus, center, tajam. Ya. Itulah sebabnya Israel itu ada wajib militer. Anak-anak yang selesai lulus SMA, semuanya wajib militer yang punya tubuh sehat. Ya, selama 3 tahun wajib militer, dia bisa buat pilihan tetap akan menjadi tentara, atau dia akan sekolah, atau dia akan kerja. Tapi ada wajib militer. Kemudian setiap setahun sekali, para veteran itu harus kembali memakai baju tentara. Dia harus menjadi prajurit lagi. Jadi ceritanya walaupun sudah umur 70, umur 80, dia masih tetap pakai baju tentara. Wah. Apa sih tujuannya? Supaya pribadi patriotismenya itu masih kuat. Jiwa pejuangnya itu masih kuat. Nah saudara, kita tahu bahwa Israel melahirkan orang-orang cerdas. Saya membaca sebuah tulisan orang dari seberang sana mengakui bahwa di dunia ini bangsa yang paling cerdas itu bangsa Israel. Dia berkata Amerika itu bisa maju seperti itu karena orang Israel banyak diam diri sana. Banyak tinggal di sana.
Jadi negara-negara di mana orang Israel itu tinggal, maka negara itu akan dibuat maju, saudara. Saya membaca juga sebuah buku dari Stephen Carleon ini mengatakan bahwa ada sekitar 200 sekian hadiah Nobel itu ada di Israel. Artinya apa? Ini negara terbanyak menerima hadiah Nobel. Wow. Saudara, nilai luhur kebenaran firman Tuhan itu ditanamkan sejak dini. Sampai kita dewasa. Orang dan keluarga harus hidup dengan firman Allah. Ya. Pendapat para tokoh. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin. Yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Disiplin keras. Ternyata apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro ini berhasil menembus, sehingga dia bisa membuka sekolah namanya Taman Siswa, yang waktu itu walaupun ini ditentang keras oleh pemerintahan Belanda, saudara, tapi akhirnya dia mampu mendidik orang-orang pribumi dari kalangan sederhana untuk menjadi jiwa nasionalis yang luar biasa. Harus dididik dengan disiplin, dengan keras, tetapi menghasilkan kemerdekaan. Didisiplin tetapi orang bersuka cita melakukannya. Nah, John Maxwell berkata seperti ini, semakin banyak Anda melakukannya, semakin banyak Anda gagal. Semakin banyak Anda gagal, semakin banyak Anda belajar. Semakin banyak Anda belajar, semakin baik Anda mendapatkan. Wow. John Maxwell seorang pemimpin Kristen yang luar biasa. Dia membangun perusahaannya dengan hebat, dengan tingkat leadership yang baik. Di bawahnya anak buahnya itu mengikut dengan sukacita. Saya rindu dan berdoa supaya kita semua, yang utama di sini adalah menerapkan nilai luhur apa yang pernah ditangkap oleh orang Yahudi itu, diaplikasikan dengan kemodernisasian hari ini, sehingga kita sungguh-sungguh tidak akan punah dimakan oleh zaman. Karena di akhir zaman itu Paulus berkata, orang tidak akan peduli lagi dengan agamanya. Dengan agama saja sudah tidak peduli, apalagi dengan Tuhan. Karena beratnya tantangan di akhir zaman, karena beratnya situasi di akhir zaman, dikatakan yang jahat akan semakin jahat, yang baik akan semakin baik. Saudara, kita jangan terbakar ikut jahat. Kita harus menjadi orang-orang yang baik pada masa akhir zaman. Karena memang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu tidak akan pilih kasih. Apakah dia seorang hamba Tuhan, apakah dia seorang pengerja, apakah dia seorang pengurus atau jemaat biasa. Tetapi siapa yang punya iman terpelihara? Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini bila dia datang kedua kalinya untuk Ya, saudara, ini penting, iman terpelihara di akhir zaman. Kita tidak bisa selalu bertoleransi dengan situasi. Kita akan berdiri tegak, mempertahankan iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Saya yakin, saya percaya, kalau kita ada di dalam posisi itu, sampai kapanpun Tuhan mau datang besok atau sekarang, ya, kita siap sedia menyambut kedatangannya sambil maranatha. Yang ketiga, saudara, dikatakan harus menerapkan perintah Tuhan. Ulangan dalam pasal yang ke-6 ayat 8 sampai ayat yang ke-10 dikatakan, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting. Nilai luhur ini penting. Dikatakan di situ mengikatkan pada tangan.
Ya, kemudian harus menjadi lambang di dalam dahi. Harus engkau menuliskannya pada tiang pintu di rumah dan pintu gerbang. Wah, ini luar biasa sekali. Artinya apa? Di mana kita berada? Di mana umat itu ada? Selalu mengedepankan bahwa dirinya itu ada di dalam Tuhan. Apakah itu di tempat bisnis? Apakah itu di tempat di mana kita berkomunitas? Saya sering kali melihat orang-orang percaya, kalau di gereja nampak begitu santun dan rohani. Tapi begitu keluar dan masuk ke komunitas mereka, saya berkata hampir tidak ada perbedaan. Mana orang percaya, mana orang yang tidak bertuhan. Perkataannya sama, gayanya sama, ketawanya sama. Wow, kalau begitu kita tidak punya skema yang mendengar dan menerapkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mesti menerapkan firman itu di keluarga secara pribadi, di tempat kita usaha, di tempat kita bekerja, di home industri kita, di tempat kita sekolah, di tempat kita kuliah. Saudara, suatu saat, dulu waktu saya masih sekolah, ada di asrama. Waktu itu ada mahasiswa baru. Ya, orangnya pendiam begitu. Tetapi di asrama putri itu, dia itu pagi-pagi ambil sapu. Memukul-mukul, pergi. Lah, di asrama itu geger. Itu orang ngapain? Kok dia ambil sapu kemudian mukul-mukul, pergi gitu. Ditanya, ada apa? Tadi aku lihat tuyul. Tuyul. Mbak Yul apa tuyul? Tuyul gitu. Kemudian tidak lama kemudian, beberapa menit kemudian ada berita. Kemudian kan orang ngecek nih. Uangku masih enggak ya gitu loh ya. Kan karena ada berita ada tuyul ditangkap, bukan ditangkap, dipukul-pukul. Akhirnya semuanya ngecek dompetnya. Oh aku kehilangan nih. Duitku hilang sekian gitu saudara ya. Saudara orang mulai gelisah. Masa di asrama mahasiswa teologi ada tuyul? Ya kan aneh. Berarti membuktikan bahwa para mahasiswanya itu tidak pernah doa sampai tuyul aja bisa masuk. Nek Mbak Yul yang masuk wajar gitu ya. Ini tuyul saudara. Nah saudara, waktu itu di tingkat mahasiswa geger mempercayai. Tapi di tingkat dosen tidak percaya. Akhirnya dia membuat sebuah trik begitu ya. Pendeta, dosen-dosen itu berkumpul, karena kita nggak ada bukti. Ayo, tadi orang yang ngejar tuyul itu kita undang di kantor ini. Kemudian sang dosen ini menyiapkan air putih segelas. Mereka tumpang tangan, dalam nama Yesus, minum. Nek kamu jujur minum air ini, kamu bisa happy, sukacita. Tapi nek kamu gak jujur, ada kuasa Tuhan di dalam air ini. Anak ini ketakutan Bapak Ibu, sampai menangis. Berarti tuyulnya kamu toh. Ya, berarti tuyulnya kamu. Iya Pak. Ya akhirnya dikeluarkan saudara. Saya berkata begini, sesuatu yang seringkali menggelisahkan. Ada intrik-intrik untuk orang berbuat jahat. Kita harus membuat sesuatu yang natural itu menjadi sesuatu yang dipenuhi dengan supranatural. Saudara, tubuh kita ini sebenarnya natural. Hidup kita ini sebenarnya natural. Tapi ketika Roh Kudus turun atas kita, maka kita semua bukan lagi manusia biasa. Kita disebut sebagai bait Roh Kudus. Wow. Luar biasa. Orang Kristen itu disebut sebagai bait Roh Kudus. Ketika orang dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, tubuh kita ini mulia sekali. Itulah sebabnya tubuh ini akan sampai ke sorga dengan tubuh kemuliaan.
Jadi yang natural itu ketika dipenuhi dengan yang supranatural akan menjadi supranatural. Coba kita belajar 3 salib di Golgota, saudara. Ada 2 salib di situ, di kanan dan kiri salib yang tengah. Ya, tetapi ada salah satu yang disalibkan di sebelah kanan Tuhan berkata, Yesus, jika engkau datang dalam kemuliaanmu, ingatlah akan aku. Dan hari itu Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Wow, tapi yang di sebelah kiri dia enggak, dia maito, saudara. Yang di sebelah kiri tetap saja dia seorang yang natural dan akan menerima hukuman di neraka. Tetapi yang satu itu ketika dia mengundang yang supranatural, maka dirinya hidup dalam supranatural. Hari ini kita rindukan semua supaya hadirat Tuhan itu, supaya kuasa Tuhan itu, supaya Tuhan itu hadir di bidang-bidang di mana natural itu ada, sehingga di backup oleh Tuhan. Kita mengalami sesuatu yang berbeda seperti terjadi di sorga dalam kehidupan kita. Kita seringkali mengedepankan, aku ini manusia biasa Pak, aku ini orang biasa Pak, aku ini orang yang tidak punya apa-apa Pak. Saudara-saudara, orang biasa itulah yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena roh Tuhan yang luar biasa itu yang menyelimuti, yang diam, yang tinggal, yang membackup hidup kita. Pak, saya ini orang yang tidak berpengalaman, gak apa-apa. Justru ketika di mana saja kita berada, menempatkan Tuhan itu berdaulat atas tangan kita, atas hidup kita, atas rumah tangga kita, atas tempat di mana kota tinggal. Saudara, yang supranatural akan ada pada hidup kita. Kita harus bangkit supaya keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Karena ada sema, pengakuan akan Tuhan yang luar biasa itu ada pada diri kita. Ini akan memberkati kita semua. Saya mengundang tim musik dan pujian. Kita akan menyanyi bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, satu-satunya yang kau andalkan. Haleluya. Makasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau ajaib buat hidup kami.
andalkan, satu-satunya yang kuat. Dia Tuhan yang memberkati, Dia Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan pemulih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, kita sedang berada di dalam hadirat Tuhan. Mari kita jangan sia-siakan setiap pengalaman kita bersama Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan. Hari ini engkau yang sedang membawa beban pergumulan, membawa beban pergumulan keluargamu, membawa beban pergumulan suamimu. Engkau merasa suamimu tidak seperti suami yang kau harapkan. Dia ada tetapi seperti tidak ada. Anak-anak mulai menjadi tidak bisa menghormati orang tua karena tidak mendapatkan teladan itu. Bahkan tidak pernah diajarkan tentang kebenaran. Orang tua sibuk sendiri. Yang ada dalam pikirannya adalah uang. Uang memang diperlukan, tapi Tuhan itu nomor satu. Uang memang diperlukan untuk keluarga, tapi keluarga itu nomor dua. Jadi, mestinya kita harus membawa diri kita kepada Tuhan. Saya juga merasakan betul, sedang ada bapak-bapak yang sedang menghadapi deadline. Kehidupan di mana harus membuat sebuah keputusan. Tetapi kau merasa belum bisa, belum mampu, belum cukup. Hari ini kita sama-sama datang kepada Tuhan. Dalam keluargamu juga ada yang sakit. Kau berkata, gak tahulah apa jalan keluarnya. Tapi Tuhan kita itu Tuhan penyembuh yang luar biasa. Dia akan buat setiap penyakit disembuhkan Tuhan. Beberapa waktu ini, ketika beberapa kali saya mendoakan orang-orang sakit, ada orang yang disembuhkan, ada orang yang mengalami mujizat, dipulihkan dengan luar biasa. Ada orang yang sedang empedunya dipenuhi dengan lumpur, ada 4 batu bahkan di situ. Kami berdoa, saya berdoa lewat telepon, dan ketika saya minta dia di USG, ternyata empedunya sudah bersih. Tadinya itu harus dioperasi. Ada begitu banyak kalau saya bersaksi bagaimana Tuhan itu penyembuh luar biasa. Hari ini mari kita angkat tangan. Katakan dengan lembut. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Kau yang lemah diberi kekuatan, Kau yang putus asa diberi pengharapan, Kau yang merasa ketakutan diberi kedamaian. Satu-satunya lepaskan pengurapan. Roh Kudus menjamahmu. Haleluya. Kalian katakan satu-satunya, satu-satunya yang andalkan. Mari kita tegak berdiri mengandalkan Tuhan saja. Manusia lain punya banyak kelemahan, kekurangan, masalah seperti kita. Ini waktunya panggilan itu. Tegak berdiri mengandalkan Tuhan. Haleluya. Yes. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
berkati hidupmu, berkati hidupmu, berkati hidupmu. Dia sembuhkan setiap penyakitmu dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Haleluya. Satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari sembah Tuhan. Bawa hatimu, bawa hidupmu. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Tuhan, kasihani kami Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan sedang memberkati kami, sedang menyembuhkan kami, sedang memulihkan. Haleluya. Shikarala bala 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 bala. Shikarala bala 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 bala. Shikarabase. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan Bapak Ibu. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak, setiap anak-anakmu ini yang sedang menghadapi tantangan dalam hidupnya, yang sedang menghadapi pergumulan dalam keluarga, Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ada sema yang diperdengarkan bahwa Allah itu Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat atas hidupnya, Allah yang bertindak dalam hidupnya, Allah yang memberkati dalam hidupnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang sedang membawa sakit penyakitnya, ada yang membawa sakit jantung, ada yang membawa sakit ginjal, ada yang membawa penyakit darah tinggi, ada yang membawa penyakit diabetes, dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Allah bekerja luar biasa atas setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa buat keluarga-keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga dipulihkan menjadi suami-suami yang sebagai imam di situ, menjadi istri-istri yang bertanggung jawab. Istri tahu bagaimana menghormati suami, suami tahu bagaimana dia mengasihi istrinya. Anak-anak juga hidup dalam damai kebahagiaan yang luar biasa. Mereka bukan hanya saja mengandalkan apa yang ada pada mereka, tetapi ada yang supranatural sedang mengerjakan hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan keluarga terjadi. Kami yakin, kami percaya Tuhan, ketika dimulai keluarga mengalami pemulihan, maka Tuhan, suasana sorga itu terjadi dalam kehidupan mereka. Semakin cinta Tuhan luar biasa. Dan berkati Tuhan seluruh anak-anakmu. Berkati hambamu, Ibu Pendeta Teni Rosidah. Tuhan berkati dengan luar biasa. Tambahkan kesehatan yang prima. Umur panjang diberkati luar biasa.
Sehingga hamba-Mu ini akan bisa melayani sepanjang umurnya dengan happy Tuhan. Karena Tuhan membackup dengan firman-Mu, membackup dengan kuasa-Mu, membackup dengan segala kasih dan otoritas-Mu. Sehingga hamba-Mu akan dengan exciting Tuhan, menjadi berkat buat setiap umat-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Berkati semua tim musik dan pujian dan pelayan-pelayan yang lain. Anugerah Tuhan dilimpahkan luar biasa. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata amin. Mari tepuk tangan dan silakan duduk di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya pada siang hari ini kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Yuk kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mewakili jemaat, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Sutikno yang sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa memberkati kami semua jemaat di Puri Anjasmoro. Doa kami, Tuhan memberkati pelayanan Bapak, di mana Bapak melayani, dimanapun Tuhan pakai untuk melayani. Tuhan memberkati dengan luar biasa, dan Tuhan memberkati keluarga Bapak. Inilah yang menjadi doa kami. Terima kasih Bapak Daniel yang sudah memberkati kami semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, untuk warta gereja, untuk seminggu ini, untuk nanti sore ada ibadah raya yang kedua di Pekunden Dalam jam 5 sore. Dan besok hari Jumat ada kebaktian WBI Hana jam 5 sore di Pekunden Dalam. Dan untuk kebaktian ibadah hari Minggu berjalan seperti biasa di Pekunden Dalam pagi jam 7 dan sore jam 5, di tempat ini jam 9 yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu, di sini ada titipan pengumuman dari Youth Nehemia ya. Saya akan bacakan untuk para pemuda-pemudi yang pada siang hari ini hadir untuk disimak. Saya akan bacakan pengumuman dari pengurus Youth Nehemia. Shalom teman-teman, firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat yang ke-17 mengajarkan kepada kita, apabila kita berbuat baik, sesungguhnya perbuatan baik itu adalah taburan yang akan kita tuai. Dan berlaku juga sebaliknya. Sama dengan tema ibadah Youth minggu depan, seperti apa? So, jangan lupa datang ya. Pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 jam 5:30 dengan tema Tabur Tuai. Tempat di GPI Pekunden Dalam 29 Semarang. Jangan lupa datang ya, wajib patuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker. Salam sehat selalu. See you, Tuhan memberkati. Ini pengumuman dari Youth Nehemia untuk dihimbau para pemuda dan pemudi yang pada hari ini datang. Yuk kita mau datang di ibadah Youth Nehemia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pengumuman kita. Saya mengundang untuk petugas kolektan mempersiapkan diri. Kita akan persiapkan persembahan kita bawa dalam doa. Kita akan berdoa bersama. Bapa di surga, segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan, untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami,
untuk persekutuan yang indah pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang indah yang boleh kami nikmati pada siang hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Sutikno yang Tuhan sudah pakai luar biasa untuk memberkati kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan. Dimanapun Tuhan pakai hamba-Mu, biarlah Tuhan akan mengurapi dengan luar biasa dan Tuhan memberkati pelayanannya. Tuhan, kalau sebentar kami mau membawa persembahan kami bawa persembahan kami Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Inilah persembahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus biarlah Tuhan sucikan persembahan kami. Inilah Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan iringi persembahan kita dengan pujian Jalan Hidup Orang Benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan akhiri kebaktian kita pada siang hari ini. Kita akan terus dukung doa untuk Ibu Gembala dan seluruh aktivis gereja, untuk saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang sakit, dimanapun mereka sedang sakit, kita akan terus dukung dalam doa. Kita akan akhiri kebaktian kita akan naikkan syukur kita kepada Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Naikkan syukur padamu Tuhan. Ada doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri bersama. Padamu
lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Sutikno MTH dan Ibu Priscilla Eni ya. Nah, ini calonnya saudara ya. Calon besok. Saya bersyukur sekali saya undang Pak Daniel, memang sudah lama Pak. Karena Pak Daniel melayani kita pada ulang tahun Pak Tommy yang ke-71. Sesudah itu sebelum 72 dia sudah dipanggil pulang. Jadi itu yang terakhir kali bertemu dan ini merupakan seperti keluarga sendiri. Ya, istrinya Pak Daniel juga dipanggil pulang karena sama dengan Pak Tommy kena COVID ya. Juga Ibu Priscilla juga suaminya dipanggil pulang 2 tahun lalu kena COVID. Jadi besok saya undang, ya saya lihat jadwal dulu, saya pikir wah sibuk nih ya. Ternyata besok mereka mau menikah saudara ya. Karena itu satu kehormatan buat saya bisa datang Bu. Nanti lain kali sudah nggak asing lagi ya, Bu Priscilla dan Pak Daniel. Dan itu anugerah yang luar biasa Tuhan persatukan ya, karena memang segala sesuatu itu baik adanya ya. Saat ini mungkin buat saya, kalau Pak Daniel masih muda, Bu Priscilla juga masih muda, kalau saya sudah mau 70 ya, kita berdoa supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Saudara, kita berdoa juga untuk anak Tuhan yang masih sakit, Tuhan memberkati. Sekali lagi terima kasih Bu, Tuhan memberkati. Ini anaknya 1 ya, namanya siapa Dek? Oh ya, cantik kayak maminya ya. Pak Daniel juga mungkin saya belum pernah, kalau istrinya yang dulu semua bapak-bapak sini tahu, karena Pak Daniel pernah melayani di Bandungan ya Pak ya. Ya, kaum pria, terima kasih Tuhan memberkati dan saya doakan semuanya boleh berjalan lancar besok ya, kena anugerah kemurahan Tuhan. Saudara jangan lupa, mungkin kita semenjak saya pegang ini 2 pengerja kita sudah tidak ada ya, karena mereka mengundurkan diri, yang satu kembali ke Solo, yang satu Tomo hari ini selesai dia ikut istrinya untuk pelayanan di Beringin ya. Karena itu kita berdoa, saya percaya pekerjaan Tuhan tidak akan pernah berhenti, karena ini bukan milik kita, ini milik Tuhan. Pasti Tuhan melengkapi orang-orangnya, karena itu kita berdoa segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Kita akan tunduk kepala, kita berdoa untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesai. Kami percaya firman-Mu boleh menjadi pegangan di dalam kami melangkah Tuhan, di dalam hari-hari hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kalau kami masih boleh ada, kami masih boleh melayani, itu kena anugerah kemurahan-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati kami semua. Kami juga menyerahkan Bapak Daniel dengan rencananya esok hari. Engkau memberkati Tuhan apa yang menjadi kerinduannya. Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Engkau tolong rencana besok Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Engkau juga memberikan cuaca yang terang sehingga memungkinkan itu berlangsung dengan baik. Kami serahkan acara besok ke dalam tangan-Mu, berkati pelayanannya, berkati acaranya, berkati anak-anaknya. Engkau pakai mereka dengan lebih heran lagi, dan apa yang Engkau buat Tuhan adalah yang terbaik bagi kami semua. Kami juga bersyukur seberapa banyak kami yang datang pagi ini. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang sedang mengalami pergumulan berikan kemenangan kepada mereka. Kami membawa Bapak Iwan yang kesehatannya terganggu, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Juga Bapak Joko Tuhan yang kesehatannya terganggu, Bu Kanti, Mak Culan, Engkau yang membutuhkan jamahan-Mu. Nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh lebih hari, lebih setia dan datang lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-pertolongan-Mu sepanjang bulan ini Tuhan. Kami percaya Engkau juga akan menolong kami memasuki bulan yang baru pada bulan Juli yang akan datang Tuhan. Ini minggu yang terakhir untuk kami beribadah kepadamu, tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kami juga menyerahkan Tuhan anak-anak kami yang sedang menantikan kelahiran bayi mereka, baik untuk Meris maupun Jingjing, juga untuk Ega dan untuk Retno Tuhan yang sedang menantikan kelahiran bayi mereka. Engkau jamah Tuhan kandungan mereka, biar bayi itu bertumbuh dalam kasih anugerah-Mu, tiba pada saatnya mereka boleh melahirkan dengan sehat dan selamat. Engkau dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang merindukan keturunan di dalam hidup mereka, tetapi sampai saat ini mungkin mereka belum menerima itu. Engkau jamah kandungannya Tuhan. Jika
Engkau menjamah Hana, Engkau menjamah Sarah, Engkau pun jamah Tuhan mereka, membukakan Tuhan kandungan mereka, sehingga apa yang menjadi kerinduan mereka memiliki anak-anak ilahi terjadi di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sampai saat ini belum memiliki pasangan hidup. Engkau juga menyediakan yang terbaik bagi mereka, untuk mereka tidak menukarkan iman mereka karena pasangan mereka, karena Engkau sudah menyediakan Tuhan anak-anak-Mu pasangan yang sesuai dengan iman mereka kepadamu. Kami serahkan semuanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu, Engkau membalas dengan berlipat kali ganda. Apapun yang kami lakukan yang sesuai dengan firman-Mu, Engkau akan memberkati usaha mata pencarian kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai. Dan jika sebentar kami meninggalkan tempat ini, Engkau juga menyertai kami. Karena itu angkat kedua tangan saudara. Diberkatilah oleh Tuhan kesehatan tubuhmu, diberkati oleh Tuhan rumah tanggamu, diberkati oleh Tuhan pekerjaanmu, diberkati oleh Tuhan anak cucumu. Kemanapun engkau pergi, berkat Tuhan menyertai engkau. Dengan panjang umur engkau bisa menikmatinya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pulang dan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan memberkati.